tentang persepuluhan. Persepuluhan itu memang hukum yang ada dalam kitab suci. Nah, bagaimana orang Yahudi memahami konteks itu dulu pertama? Kita membaca dalam Perjanjian pasal 11, di mana Abraham diberkati oleh Melkisedek sebagai imam dari Salem. Dalam tafsiran Yahudi sebetulnya Sem, masih hidup pada zaman Abraham, dan Sem itu sebagai imam dari hukum Nuh bagi bangsa-bangsa. Ini saya ngomong tafsiran Yahudi. Maka konteks persepuluhan di situ menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek itu di atas Abraham. Artinya bahwa persepuluhan itu selain sebagai tanda keikhlasan hati untuk memberi demi pelibaran karya Tuhan, juga sebagai tanda bahwa dia berada dalam satu otoritas yang lebih rendah daripada yang diberi. Itu contohnya soal Abraham sama Melkisedek. Di kemudian hari, kemudian konsep ini diterapkan untuk penyelenggaraan Bait Allah. Karena Bait Allah di Yerusalem itu ada orang-orang asing, fakir miskin. Siapa yang nanggung mereka? Kemudian ada orang Lewi. Orang Lewi itu tidak hanya ada di satu suku ketika Israel itu pecah, tapi ada di banyak suku karena dia tidak punya tanah pusaka. Makanya spesialisasinya sebagai imam itu dia hidup dari persembahan, lalu dikelola oleh lembaga yang berwenang yang namanya Bait Suci untuk keperluan penyelenggaraan Bait Suci tadi. Bagaimana setelah orang Yahudi kehilangan Bait Suci? Nah, mereka punya prinsip yang berbeda dengan kita. Kalau prinsipnya orang Yahudi, karena Bait Suci sudah tidak ada, berarti persembahan persepuluhan itu fungsinya ganti. Jadi tidak lagi sebagai sesuatu yang terikat oleh ritual. Misalnya, persembahan itu dilakukan dari hasil bumi yang ditanam di tanah Israel. Karena konteksnya konteks Bait Suci. Dan sekarang kan sudah tidak seperti itu. Maka persembahan yang diberikan persembahan bukan lagi persepuluhan, tapi bisa lebih daripada itu. Sehingga persembahyan itu dianggap sebagai takaran keikhlasan orang Yahudi. Sekarang tidak efektif karena Bait Allah tidak ada. Tapi bagaimana dengan gereja? Kita ini bukan Yahudi lagi secara agama kan. Kekristenan itu adalah berdasarkan dasar yang dibangun para rasul dan para nabi. Artinya para rasul Kristus. Berarti kalau dulu bapak-bapak lalu guru kita itu Abraham, Ishak, Yakub secara fisik, secara darah, sekarang secara leluhur iman. Makanya rasul punya jumlah 12 karena Israel baru jumlahnya 12. Di bawah 12 ada 70 murid. Karena 70 murid itu jumlah tua-tua Israel. Kenapa nggak ditambahi aja 13 atau 14? Ya kan? Karena bagi orang Yahudi semua itu bermakna. Gereja sebagai Israel baru. Makanya Bait Suci bagi orang Kristen tidak lagi Bait Suci yang di Yerusalem, tapi tubuh Kristus yaitu gereja. Maka instrumen aturan yang dahulu diterapkan untuk Bait Allah sekarang dipahami sebagai gereja Tuhan. Nah, seringkali orang yang mempersoalkan persepuluhan itu penyimpangan dalam praktek. Soal penyimpangan itu kan bukan prinsip. Prinsip ya prinsip, praktek ya praktek, ya kan. Kira-kira seperti itu kalau saya amati ya. Banyak sekali dulu ada seorang Tuhan misalnya, yang waktu modal dia punya ini punya itu dari persepuluhan karena dia tidak ada yang lain. Tapi setelah sukses kemudian dia menyangkal persepuluhan, itu tidak fair itu. Segala sesuatu itu kalau berlebihan kedua lain. Gitu loh saudara-saudara. Itu tanggung jawab seorang hamba Tuhan dan gerejanya dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi itu tidak untuk urusan pribadi, tapi untuk urusan pelayanan secara menyeluruh.
Nah, fungsinya seperti yang kemarin saya contohkan dengan bait suci tadi. Dan yang kedua tentang